Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Yutasari, absen 33 dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Novika Banatul Firdaus absen 23, Ilham Mu'alifatul Faizah absen 25, dan Nur Aminatul Sholihah absen 13. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 8, yaitu mengenai tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Pada pembahasan pertama kita akan menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum mengenal konsep dan urgensinya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal wawasan Nusantara. Sebenarnya apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang dapat disingkat Wasantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya secara satu kesatuan. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang telah mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Karena hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Selanjutnya, sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri dengan dua cara, yaitu secara terminologi dan etimologi. Yang pertama, terminologis. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri dengan dua cara, yaitu secara terminologi dan etimologi. Yang pertama, secara terminologi. Pengertian terminologi umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Berdasar pengertian terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut, seperti contoh kota Bogor yang dikenal sebagai kota hujan. Selanjutnya, berikut ini adalah pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah wawasan Nusantara. Yang pertama adalah Hasnan Habib, yaitu wawasan Nusantara termasuk satu kesatuan bangsa, yaitu kebulatan wilayah nasional, satu tujuan dan satu tekad, perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan HANKA. Yang kedua, menurut Profesor Wan Usman, yaitu menyimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, ada menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 dan tentang GHBN, yaitu menyimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wawasan Nusantara menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, yang kedua adalah konsep wawasan Nusantara secara etimologi.
Secara etimologi ini, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang berarti pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa dan Antara, yaitu yang berarti pulau dan antara. Penggabungan kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Setelah kita mengetahui pengertian wawasan Nusantara dari berbagai sumber, lalu apa sih urgensi atau arti pentingnya wawasan Nusantara itu? Apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagaimana cara kita untuk mewujudkannya? Alasan yang pertama yaitu karena wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Arti pentingnya wawasan Nusantara dapat mengambil contoh pada kalangan pendidikan, seperti pada saat ini makin banyak institusi pendidikan dan pemerintahan tidak memiliki peta Indonesia. Nasionalisme pun kian surut mengingat orang Indonesia tidak mengenal negaranya sendiri. Melalui peta, siswa-siswa dan seluruh warga Indonesia dapat mengetahui dan mempelajari wilayah Indonesia dan ke depan bisa memberikan manfaat untuk bangsanya sendiri. Dari pernyataan ini dapat dikemukakan bahwa betapa pentingnya mengenal wawasan Nusantara, apalagi di kalangan pendidikan. Mengingat sangat pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia, maka cara untuk mewujudkannya adalah dengan cara harus menghindari perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Jadi, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, dan disosialisasikan bahwa Nusantara adalah sebagai kesatuan kewilayahan yang utuh. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai tentang latar belakang diperlukannya wawasan Nusantara. Alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara tidak jauh berbeda dengan urgensi wawasan Nusantara. Alasan mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan adalah karena agar tercipta keberagaman dan perbedaan yang menguji kesatuan dan persatuan yang akan menguatkan NKRI agar tidak dijajah oleh penjajah. Alasan mengapa diperlukannya konsepsi wawasan Nusantara itu karena wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Dari hal itu, kemungkinan yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia yang tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara adalah kemungkinan negara Indonesia bakal dijajah lagi oleh bangsa lain karena disebabkan tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Diperlukannya wawasan Nusantara berdasarkan latar belakang filosofi itu ada 4. Yang pertama, falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Hal ini dilihat mulai dari kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang di dalam maupun di udara, ruang antariksa, serta aspek jumlah penduduk. Yang ketiga, aspek sosial budaya.
Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa. Yang terakhir adalah aspek kesejarahan. Dalam aspek sejarah ini, wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan proklamasi 17 Agustus atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Saya Novika Banatul Firdaus, absen 23, kelompok 7 akan melanjutkan penjelasan materi yang bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis atau sejarah, sosiologis, dan politik terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermulai dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, adapun isi pokok Deklarasi Juanda, yaitu bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi adalah penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda. Ini forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan Indonesia. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kesatuan Indonesia. Pada tahun 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasar Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer, terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan
wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahukah Anda bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antar bangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik divide et impera. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan atau persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan di Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa di tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Selanjutnya, bagaimana mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan bersatu sebagai bangsa. Ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda 1957. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan geopolitik? Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun geopolitik menurut bahasa Yunani berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, politik, politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris yaitu politics
adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik, yaitu sebagai berikut. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dari rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Selanjutnya, saya Rika Malifatul Faiza akan menyampaikan materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya untuk mencapai tujuan nasional. Konsepsi wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan yang harus terjalin. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa yang akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Dan luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat yang optimal. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Kondisi nasional, pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Yang kedua, dunia tanpa batas. Perkembangan iptek dan perkembangan global. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Yang ketiga ialah era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Keuntungan dan ancaman mengimplementasikan wawasan Nusantara. Keuntungannya adalah sumber daya alam yang melimpah, membangun perekonomian.
Yang kedua, banyaknya tempat wisata yang dapat mengenalkan negara pada dunia internasional. Dan untuk ancamannya, yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah. Yang kedua, kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga memperlambat proses pembangunan dan perekonomian. Cara mengembangkan perasaan dan penerapan sikap bangga terhadap bangsa dan negara. Cara mengembangkan perasaan bangga terhadap bangsa dan negara yang pertama adalah penayangan film-film perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, penyelenggaraan acara-acara pameran produksi Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan festival lagu dan tarian daerah. Yang keempat, penyelenggaraan lomba mengenakan pakaian daerah. Yang kelima, pemberitahuan tentang peran Indonesia di dalam dunia internasional. Selanjutnya, saya Nur Amiatus Soliha akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya, yang kita telah ketahui, wilayah Indonesia itu terpecah akibat aturan hukum kolonial Belanda. Setelah adanya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia barulah menjadi satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah sebagai penghubung wilayah. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan di antaranya. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau, terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada garis khatulistiwa, dan kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam lain dan lain sebagainya. Wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yaitu memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta, memiliki keberagaman ras, agama, dan budaya. Konsepsi wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna bahwa kepulauan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra dan milik bersama bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama. Secara spesiologis, bangsa Indonesia harus merasa satu nasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, dan mempunyai tekad dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Selanjutnya, yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia secara merata di seluruh wilayah Nusantara. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu dari kehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan bangsa yang sama dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. Selanjutnya, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadikan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa. Seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini akan menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan bersatu tanpa adanya perbedaan dari segi manapun. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bisa menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa serta dapat membentuk sikap bela negara pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air akan menumbuhkan serta bela negara ini dapat menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Dari uraian di atas, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.